Nonton Ina Health dari rumah aja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Pio. Saya nama panjang saya Dr. Eugenius Pio Ganap, SPOG Konsultan. Saya dokter Obstin di Rumah Sakit Dr. Sarjito, dan saya dosen di Fakultas FKKMK, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Nah, melalui channel Ina Health ini saya diminta untuk sharing ya dengan para netizen di sini. Adalah topik kita hari ini adalah kesehatan ibu hamil saat wabah COVID-19. Nah, seperti kita ketahui bersama nih, dari tahun akhir 2019 COVID-19 ini sudah mulai menyebar dari Wuhan, Cina, sudah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan negara kita Indonesia saat ini sudah, ya kita bisa lihat nih, angka tiap hari bertambah, yang positif bertambah, namun yang suatu hal yang tetap berita baiknya adalah angka kesembuhannya pun cukup tinggi. Nah, tentunya kita perlu lakukan diskusi bagaimana nih kondisi COVID-19 untuk ibu hamil. Baik, kita akan mulai. Jadi saya mendapat kiriman pertanyaan nih dari Ina Health, pertanyaan-pertanyaan dari para netizen yang sudah dikumpulkan ya. Jadi saya akan coba jawab ya pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi yang pertama adalah, hai dok, manakah atau amankah merencanakan program kehamilan saat pandemik seperti ini? Lah, ini pertanyaan yang menarik nih. BN Pusat Dr. Hasto Wardoyo, saat ini memang untuk memprogramkan hamil atau untuk hamil memang lebih baik kita tunda dulu gitu ya. Lah, artinya kenapa harus ditunda dulu? Karena bagaimanapun, satu, kondisi lingkungan sekitar kita dengan adanya pandemik ini belum kondusif sebetulnya untuk menjalani kondisi kehamilan. Terus yang kedua, tentunya kita masih harus mengoptimalkan kondisi tubuh kita sendiri. Karena bagaimanapun kondisi hamil pada kondisi pandemi COVID ini tentunya akan sangat berpengaruh. Berpengaruh juga ke daya tahan tubuh ibunya dan juga untuk perkembangan janinnya. Sehingga kalau saya ditanya, dokter, apakah saya aman untuk memprogramkan hamil? Kalau saya menyarankan untuk ditunda dulu. Ya, kita berdoa istilahnya makin hari kondisi pandemi COVID ini akan segera berlalu. Saya berharap seperti itu. Jadi kita berharap tentunya nanti mulai untuk merencanakan hamil tentunya nanti setelah pandemik ini berlalu. Namun artinya merencanakan pada prinsipnya boleh. Saya katakan merencanakan pada prinsipnya boleh, tapi kalau hamil lebih baik tunda dulu. Karena merencanakan di sini adalah kita konsultasi dengan dokter kandungan pada prinsipnya boleh untuk melihat apakah di tubuh kita itu ada faktor-faktor risiko yang akan mengganggu kehamilan kita pada saat kita hamil. Itu ada baiknya sih bisa dilakukan. Jadi kita biasanya konsul, dokter saya ingin hamil dalam waktu dekat. Nah, tentunya dokter akan melakukan pengecekan kira-kira ada faktor-faktor risiko apa yang akan berpotensi mengganggu untuk kehamilan. Tentunya itu akan bisa kita gali. Apabila memang kondisi ini dinyatakan aman untuk merencanakan boleh, tapi untuk hamil lebih baik tunggu pandemik ini untuk berlalu dulu. Itu saran saya ya Kak. Tentunya di sini bukannya saya mengecilkan semangat para netizen untuk hamil, tetapi kita tentunya harus bernegosiasi dengan kondisi yang ada saat ini. Jangan sampai kita terlalu buru-buru, akhirnya malah nanti problem itu muncul, malah kita sesali di belakang. Itu saran saya untuk yang
mungkin pengantin baru atau orang yang sudah ingin segera punya momongan, sabar sebentar, kita berdoa bersama, pandemik segera berlalu, dan tentunya kita bisa mulai untuk programkan hamil dengan lebih optimal. Intinya seperti itu. Baik, ada lagi nih pertanyaan dari netizen nih. Hai dok, sebenarnya boleh nggak sih konsumsi empon-empon saat hamil? Waduh, ini pertanyaan bagus ya. Jadi ya mungkin konsep empon-empon ini nih saya notes itu kayak dari presiden kita, Presiden Jokowi yang mengatakan, wah supaya sehat saya minum empon-empon. Nah, empon-empon di sini tuh kan kalau kita lihat ya, sebetulnya itu kan asalnya itu adalah jahe yang direbus, mungkin dikasih serai atau apa gitu. Jadi kalau menurut saya, jahe saya katakan aman untuk ibu hamil. Mengkonsumsi jahe adalah aman untuk ibu hamil. Bahkan kita pernah melakukan penelitian bahwa jahe ini mempunyai fungsi sebagai penekan mual untuk ibu hamil. Satu, kita tentunya harus hati-hati, jangan kadar istilahnya kadar jahenya atau kadar serainya terlalu berlebihan sehingga rasanya terlalu keras, tentunya tidak akan menyebabkan rasa tidak nyaman untuk ibu hamil tersebut. Dan yang kedua adalah penting adalah kita rebus secara optimal. Jadi rebus dengan air yang mendidih, rebus betul sehingga istilahnya mungkin kalau ada bakteri-bakteri atau sterilitasnya terjaga, dan mungkin ada baiknya juga kalau memang membuat empon-empon ya bikin langsung diminum, jangan dibikinnya pagi diminumnya sore ya, kita tidak berharap kelamaan. Jadi siapkan, bikin, minum ya, harapan saya tentunya dengan kondisi seperti itu ya, menurut saya kita bisa katakan boleh dilakukan oleh ibu hamil. Namun tentunya ya ada baiknya discuss dengan dokter pada saat konsultasi gitu loh. Karena kan setiap ibu hamil itu tuh punya cerita yang berbeda, tidak bisa kita samakan. Mungkin ada yang cocok, mungkin ada yang tidak. Tapi kalau ditanya boleh, aman, insya Allah aman. Tapi tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi kesehatan dari ibu hamil itu masing-masing. Intinya seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga ya. Hai dok, pada saat usia berapa yang aman untuk memeriksakan kandungan di tengah wabah ini? Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya cukup sulit ya. Jadi ya sebetulnya kalau kita katakan ya, untuk periksa hamil itu, kalau kita ngomong secara general ya, adalah disarankan periksa itu tuh sebetulnya minimal tuh 4 kali sebetulnya ya, minimal 4 kali. Adalah pada trimester 1 awal sekali, trimester kedua 1 kali, dan trimester 3 adalah 2 kali gitu ya. Itu sebetulnya kalau konsep antenatal care atau pemeriksaan kehamilan itu adalah minimal sebenarnya dilakukan 4 kali, di awal, tengah, akhir. Nah, pada kondisi itu ngomong standar minimalnya. Nah, namun kalau kita katakan standar optimalnya, minimal tadi, ini yang standar optimalnya biasanya pada kondisi kita menyarankan untuk pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan itu dilakukan dari bulan pertama sampai bulan ke-7 itu adalah 1 bulan sekali, bulan ke-7 sampai bulan ke-9 adalah 2 minggu sekali, dan bulan ke-9 sampai menjelang kelahiran adalah 1 minggu sekali. Itu optimalnya. Nah, hal tersebut tentunya perlu kita kaji dengan adanya suatu aturan untuk stay at home pada kondisi pandemik COVID-19 ini. Kita perlu kaji ulang kira-kira apa harus seintens itu periksanya ya. Sehingga saran saya di sini pada kondisi pandemik seperti ini adalah satu, kita coba manfaatkan layanan telemedicine. Itu pertama, itu saran saya saat ini. Jadi belum perlu periksa apabila tidak ada gejala, itu yang pertama. Dan yang disarankan untuk periksa adalah sebetulnya menjelang trimester 3 atau menjelang akhir, sudah memasuki waktu untuk persalinan, mungkin di umur 37 minggu. Jadi
sudah mendekati HPL, tentunya di sini tuh fungsi utamanya adalah untuk kita mengecek kesiapan ibu untuk menjalani proses persalinan, menilai kondisi janinnya, menilai kondisi-kondisi kehamilan ini akan mempunyai problem atau tidak, menilai faktor-faktor risiko yang akan bisa muncul saat si ibu ini menjalani persalinan. Nah, jadi sebetulnya kalau ditanya, ya kalau rekomendasi dari POGI adalah ya menjelang lahiran 37 minggu, kira-kira 36-37 menjelang aterem adalah waktu yang disarankan untuk periksa pada kondisi pandemi COVID. Nah, namun kita katakan bahwa itu tidak mengikat gitu ya, tidak mengikat karena sekali lagi kehamilan itu tuh sangat istilahnya variatif keluhan-keluhannya. Nah, kadang kita bisa katakan di awal hamil, kita bisa katakan keluhan-keluhan itu macam-macam. Satu, biasanya mual muntah berlebih. Yang kedua, ya kita masih harus menyingkirkan hati-hati kondisi hamil tapi di luar kandungan atau hamil ektopik. Nah, sehingga mungkin warning yang saya katakan kapan kita harus periksa pada trimester 1 adalah apabila mual muntah berlebih ini muncul sampai pasien itu mengalami lemas, kondisi tidak nyaman, kita harus hati-hati. Boleh memeriksakan diri. Yang kedua adalah apabila dirasakan nyeri perut hebat di bagian perut bagian bawah, nyeri hebat sampai mungkin kesakitan, dipegang pun sakit, mungkin kemudian akan disertai dengan rasa lemas, rasa badan istilahnya nyeri hebat di perut ini kemudian membuat kita tuh kayak sampai terburuknya sampai pingsan. Nah, hal itu tuh saya katakan bisa untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian memasuki trimester kedua adalah apabila kita merasa seharusnya kan gerak dedek sudah terasa, kita sama sekali tidak merasakan gerak dedek, gerak janin kita tidak rasakan, itu adalah waktu untuk periksa. Kemudian apabila didapatkan keluhan perdarahan yang keluar dari jalan lahir, ya saya katakan perdarahan wajib periksa, termasuk juga tadi di trimester 1 dan kemudian di trimester 2, walaupun perdarahan itu sedikit atau banyak, disertai nyeri atau tidak nyeri, itu juga mengharuskan untuk periksa. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah di trimester 2 dan 3 ini adalah apabila didapatkan kita mungkin ada pusing yang hebat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, kemudian tensi kita juga tinggi, itu juga mengharuskan kita untuk periksa. Kemudian hati-hati menjelang akhir apabila didapatkan keluar cairan ketuban, cairan yang mengalir terus, kemudian didapatkan kondisi kontraksi yang sudah makin intens. Nah, itu tuh juga mengharuskan untuk periksa. Itu adalah beberapa tanda warning atau sign bahaya yang ditetapkan oleh POGI atau Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia, di mana kita stay at home, kita bisa memanfaatkan telemedicine, tetapi bisa memeriksakan diri apabila gejala-gejala tersebut muncul. Makanya kita meminta ibu hamil pada kondisi pandemi kayak gini nih memang harus selalu melakukan istilahnya self assessment, menilai keluhan kita, keluhan yang muncul itu apa. Nah, jadi keluhan-keluhan ini bisa difasilitasi pada saat konsultasi tadi saya katakan telemedicine, namun menjadi kita harus lebih aware untuk periksa apabila keluhan-keluhan tersebut memang dirasakan mengganggu. Mungkin itu saya mencoba menjawab pertanyaan dari para netizen. Ya, semoga bermanfaat ya melalui channel Ina Health Hi Doc ini. Ya, dan tentunya mungkin penyampaian saya mencoba merangkum dari poin-poin penting, namun tentunya kita kadang tidak bisa merangkum semua keluhan atau gejala yang muncul pada ibu hamil. Karena saya katakan setiap kehamilan itu tuh unik. Tiap kehamilan tuh punya cerita yang berbeda. Tiap kehamilan walaupun mungkin orang yang sudah hamil beberapa kali pun kehamilan pertama, kedua, dan ketiga mungkin akan beda ceritanya. Sehingga di sini memang pada kondisi COVID-19, pandemi COVID-19 ini kita berharap ya kita tetap lakukan protokol kesehatan dengan benar, gunakan masker, cuci tangan, physical distancing,
ya, hindari kontak dengan orang atau tetap stay at home, ya. Jalani kehamilan dengan baik sehingga kedepannya menjalani kehamilan ini nih ya akan termonitor. Dan juga jangan ragu-ragu untuk konsul dengan dokter, manfaatkan telemedicine, ya, teruskan suplemen yang diberikan, tetap makan dengan gizi yang baik, dengan teratur, tidak harus banyak tapi teratur, dan tentunya perhatikan juga istirahatnya, usahakan 6-8 jam waktu tidur terpenuhi, dan penuhi juga kebutuhan air minum, air putih, ini juga penting. Jangan sampai kita kurang minum, akhirnya kehamilan kita juga terganggu karena kondisi dehidrasi yang terjadi di tubuh kita. Dan kita berdoa bersama, semoga kita semua sehat, kita semua diberi perlindungan oleh Allah, kita bisa melewati pandemik COVID-19 ini dengan baik dan lancar. Dan saya doakan untuk ibu-ibu hamil yang sedang menjalani proses kehamilan atau sedang menunggu waktu persalinan, saya doakan semoga kehamilannya baik, lancar, dan nanti bisa melahirkan dengan baik dan lancar juga, dengan kondisi ibu sehat, bayi selamat, dan tentu bapaknya bahagia, termasuk kami juga, dokternya juga bahagia. Sekian dari saya, apabila ada yang kurang saya mohon maaf, terima kasih untuk perhatiannya, tetap jaga kesehatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.